Hollywood Bridge dalam situs PogMogul menceritakan fakta yang cukup mencengangkan dari legenda Serie A Italia Pavel Nedved. Pemain yang tak punya lelah dan diberkati dengan kekuatan tendangan spektakuler itu ternyata memiliki 3 lutut. Kondisi yang tergolong sangat langka itu diketahui menjadi salah satu sumber kekuatan mengapa Nedved bisa berlari kencang dan memiliki tendangan yang teramat keras. Melalui kekuatan fisik dan tendangan itu pula, kita semua mendapati bila Nedved muncul sebagai salah satu pemain paling fenomenal sepanjang masa. Pada tahun 2003, dia bahkan sukses mencuri gelar Ballon d'Or dari bintang sekaliber Thierry Henry hingga Zinedine Zidane. Nedved adalah idola bagi pecinta sepak bola Italia era akhir 90-an hingga awal 2000-an. Dia telah memberi banyak sekali momen istimewa. Bahkan pemain yang dijuluki sebagai Meriam Ceko ini turut menampilkan performa brilian di ajang Piala Eropa 2004. Pavel Nedved memulai latihan sepak bolanya di usia 5 tahun bersama TJ Skalna. Saat itu, dia menjadi salah satu pemain yang diprediksi bakal menjadi bintang hingga membuat klub ternama Ceko, Sparta Praha, memberinya kontrak pada tahun 1992. Di usia yang baru menginjak 20 tahun ketika itu, Nedved tentu bersemangat untuk menjadi pesepak bola hebat. Akan tetapi, bermain di tim besar tidak semudah yang dia bayangkan. Karol Dobias, yang merupakan legenda Ceko, ditunjuk sebagai pelatih Sparta Praha pada tahun 1993. Saat melihat kemampuan Nedved, ia menganggap kalau sang pemain tidak punya masa depan. Anak ini tidak memiliki masa depan, ucap Karol Dobias saat mengomentari kapan Nedved akan menjadi andalan di tim utama Sparta Praha. Namun bukannya melempem, Nedved justru menjadikan hinaan Karol Dobias sebagai pelecut semangat. Seperti yang diceritakan Navid Tariq dalam situs BR Football pada 2009 silam. Nedved yang baru saja pensiun berkelakar kalau dia berhutang budi pada hinaan yang dilontarkan Karol Dobias. Ketika membahas perjalanan karir Pavel Nedved, kebanyakan orang akan berfokus pada penghargaan Ballon d'Or yang diraihnya atau tentang bagaimana dia menjadi andalan di tim yang dibelanya. Padahal terdapat fakta yang menarik lainnya yang mengungkapkan kalau Nedved merupakan pemain yang memiliki kondisi langka. Sesaat sebelum melakoni ajang Piala Eropa 2004, dokter tim Republik Ceko bernama Peter Krejci menemukan fenomena biologis yang membuatnya tercengang. Saat memeriksa bagian lutut Pavel Nedved, dia menemukan ada 3 potong tulang di tempurung lutut sang pemain. Padahal kebanyakan orang di dunia hanya memiliki 1 bagian tulang saja untuk membentuk tempurung lutut. Kebanyakan orang hanya mempunyai sepotong tulang di tempurung lutut mereka. 1% orang mempunyai 2 bagian, tapi 3 bagian, mungkin itu hanya Nedved, ucap Peter Krejci. Kondisi langka ini lantas disebut sebagai patella tripartitia. Menurut sang dokter, keajaiban medis tersebut telah menghasilkan lutut yang amat kuat buat Pavel Nedved. Sadar atau tidak, kondisi tersebut juga membuat cara berlari Pavel Nedved terlihat tidak biasa. Sang pemain terlihat seperti sedang melompat-lompat dan sesekali tampak sedang menyeret kaki. Namun kondisi langka yang dialami Nedved lebih banyak memberinya kekuatan rahasia. Dia memiliki gaya bermain yang unik, gaya berjalan yang tidak biasa, serta kemampuan mempertahankan bola yang begitu hebat, bahkan dalam kondisi tertekan sekalipun. Lebih dari itu, kekuatan sepakan yang dihasilkan jadi terlihat sangat menakutkan bagi kebanyakan kiper lawan. Setelah bermain untuk Sparta Praha sampai tahun 1996, Pavel Nedved diboyong ke Serie A untuk membela Lazio. Ketertarikan Lazio terhadap bakat Nedved tak lepas dari kegemilangan permainannya di ajang Piala Eropa tahun 1996. Saat itu, Republik Ceko melaju sampai ke partai final sebelum dikalahkan secara tragis oleh timnas Jerman melalui aturan gol emas. Bersama Lazio, Nedved segera membentuk generasi emas di tim yang diasuh oleh Sven-Goran Eriksson.
Dia menjadikan Lazio sebagai salah satu tim terbaik yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok Magnificent Seven Serie A. Nedved ketika itu bahu-membahu bersama nama Juan Sebastian Veron, Sinisa Mihailovic, sampai Fabrizio Ravanelli untuk menciptakan tim terbaik Serie A musim 1999-2000. Selain mempersembahkan trofi Scudetto Italia, Nedved juga muncul sebagai pemain yang sukses menyumbangkan trofi prestisius lainnya seperti Coppa Italia sampai Piala Winners. Setelah menciptakan tim paling diidamkan di Lazio, Pavel Nedved menjadi buruan tim-tim besar Eropa. Salah satu ketertarikan paling kuat hadir dari raksasa Italia, Juventus, yang baru saja kehilangan Zinedine Zidane. Sebagaimana diketahui, manajemen Juventus dibuat bingung usai Zidane memilih untuk menerima pinangan Real Madrid. Memang benar bahwa si Nyonya Tua mendapat kucuran dana dari kantong Florentino Perez. Akan tetapi, otak mereka juga dipaksa untuk berputar lebih cepat dari biasanya guna menutup lubang yang ditinggalkan sang maestro lini tengah. Keputusan yang dilakukan manajemen Juventus untuk merekrut Nedved pun menjadi sangat tepat setelah pria Ceko tersebut mendapat penghormatan besar dari seluruh penggemar hingga rekan setimnya. Nedved sangat dihormati bukan karena skill olah bola tinggi seperti yang ditunjukkan Zidane, namun dia mendapat banyak cinta dari orang-orang di sekelilingnya berkat komitmennya terhadap sepak bola. Penulis Navid Torik yang masih bercerita di situs BR Football mengungkapkan kalau Nedved selalu menjadi pemain terakhir yang meninggalkan sesi latihan Juventus. Dia bahkan seringkali datang lebih awal ke tempat latihan. Sikap disiplin tinggi serta mentalitas yang baik itulah yang menurut Nedved sendiri menjadi salah satu faktor terbesarnya untuk meraih kesuksesan. Aku rasa aku tidak sehebat itu secara teknis. Permainanku amat sederhana, tidak ada rahasia di dalamnya, hanya terus bekerja dan bekerja lebih keras. Bersama Juventus, Nedved sukses mempersembahkan trofi Serie A dan Supercoppa Italia. Dia menjadi bintang di tahun 2003 dengan gelar Ballon d'Or-nya, serta sempat membawa Juventus lolos hingga ke partai final Liga Champions Eropa tahun 2003. Kontribusi besar Nedved kepada Juventus tidak hanya berujung pada raihan trofi saja, namun juga kesetiaan saat si Nyonya Tua terjerumus ke kompetisi kelas 2 Italia. Berbekal semangat juang tinggi, Nedved akhirnya bisa mengembalikan Juventus ke Serie A dan bahkan kembali berkompetisi di Eropa. Setelah semua dirasa cukup, tepat pada tahun 2009 atau ketika usianya menginjak 37 tahun, Nedved mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola. Sempat bermain golf untuk menjaga kebugaran, Pavel Nedved kembali ke Juventus untuk menduduki kursi manajemen sejak tahun 2010. Lalu tepat pada November 2022 kemarin, Nedved resmi hengkang buntut dari permasalahan internal yang terjadi. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.